mengokohkan kekuatan. Dicoba diadu domba tidak pernah berhasil. Dicoba digoyang, alhamdulillah tetap kuat dan kokoh. Tepuk tangan untuk perempuan bangsa yang telah berkontribusi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan perempuan partai-partai yang hadir di depan kita. Ada pimpinan perempuan Partai Gerindra, senior kita, Ibu Mariati, dulu DPR bareng-bareng. Terima kasih Ibu hadir. Yang saya hormati Ibu Hatifah, terima kasih Bu atas kehadirannya. Ketua Perempuan Bangsa, Ketua Perempuan Partai Nasdem, Ibu Tantri, tepuk tangan, perempuan Partai Nasdem. Perempuan Partai P3. Mana P3? Nah, tepuk tangan. Siapa lagi? Perempuan Partai Demokrat. Dan seluruhnya yang hadir yang saya muliakan. Satu, solid dan mampu menjaga kekuatan internal dengan amat sangat kokoh. Yang kedua, pemilu 2024 membuktikan kemenangan di mana-mana. Yang ketiga, telah berkontribusi bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara. Tapi ketiga kekuatan yang dihasilkan PKB tidak akan terwujud tanpa peran perempuan bangsa di belakangnya. PKB bisa bersatu kuat, kokoh, solid, diganggu, digoyang tetangga, aman. Karena perempuan bangsa terlibat di dalam menjaga pilar-pilar kekompakan dan persatuan PKB. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh perempuan bangsa di seluruh Indonesia telah membantu merapatkan barisan, mengokohkan kekuatan. Dicoba diadu domba tidak pernah berhasil. Dicoba digoyang, alhamdulillah tetap kuat dan kokoh. Tepuk tangan untuk perempuan bangsa yang telah berkontribusi itu. Begitu juga hasil pemilu, alhamdulillah. Perempuan bangsa bekerja keras mendampingi para caleg-caleg perempuan. Nggak apa-apa, 2024 hanya mendampingi, belum membiayai. Nggak apa-apa. Kedepan insya Allah perempuan bangsa bukan hanya mendampingi, tapi membiayai caleg-caleg perempuan di seluruh tanah air. Alhamdulillah. Tadi disebutkan Mbak Erma tadi, banyak kader-kader perempuan bangsa yang terpilih. Berapa tadi? Untuk DPR RI berapa? 16 DPR RI, tepuk tangan untuk perempuan bangsa. Untuk DPRD 297. Sekali lagi tepuk tangan untuk perempuan bangsa. PKB sejak dilahirkan terus memberikan ruang, kesempatan, dan juga membackup penuh peran perempuan di dalam politik. Semua menyaksikan dan semua mengakui. Ada nama-nama yang tidak usah saya sebut, semuanya wujud dari ruang yang diberikan. Termasuk saingannya Bu Lulu itu, Bu Khofifah. Pertama kali lahir, Bu Khofifah jadi menteri dan seterusnya. Bu Ida Fauzia nggak pernah berhenti diberi ruang. Dan juga kader-kader yang lain yang tidak pernah kita
kita terus mengakui bahwa selain diberi ruang, perempuan bangsa juga memiliki kapasitas, kompetensi, kemampuan untuk memimpin dengan baik. Yang ketiga, PKB berkontribusi juga dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat dan bangsa, juga karena perempuan bangsa di belakang PKB. Kontribusi itu apa? Yang pertama, alhamdulillah, sejak reformasi 98, pemilu pertama 99, PKB dan perempuan bangsa telah merawat, menguatkan, dan menjaga demokrasi dengan amat sangat baik. Berbagai cobaan dan tantangan demokrasi kita, menghadapi berbagai dinamika yang tidak pernah berhenti, ujian demokrasi tetap terus terjadi. Kalau dulu ujian demokrasinya kompetisi yang berlebihan, money politics, berbagai macam pelanggaran, dan lemahnya institusi-institusi demokrasi. Tantangan-tantangan itu menjadi bagian yang memang harus terus kita hadapi. Saya berharap perempuan bangsa terus di belakang bersama PKB menjaga dan menguatkan demokrasi di masa-masa yang akan datang. Amin. Kemarin kita semua prihatin pemilihan kepala daerah yang diwarnai oleh money politics, kompetisi yang tidak sehat, dan berbagai macam evaluasi yang harus kita lakukan bersama-sama sebagai kekuatan bangsa. Tadi saya kumpul pemenang Gubernur Riau, mana tadi Pak Abdul Wahid. Nah ini, berdiri Pak Abdul Wahid. Kemarin kita bilang ini gawat, pilkada tanpa uang susah menang. Ini gawat, demokrasi kita mengalami pelemahan yang sangat mengerikan karena rakyat memilih karena uang. Tadi dia cerita sahabat Wahid, menang menjadi gubernur tanpa mengeluarkan uang. Berarti kita perlu evaluasi. Kritik kita kepada pilkada masih ada model-model sahabat Abdul Wahid ini menang tanpa uang. Karena apa? Kata dia cuma dua modalnya. Pakai otak yang pertama, yang kedua pakai data. Datanya. Pak Wahid ini tahu data. Salah satu untuk bocoran kita ini, rahasia tapi ini. Hasil survei pakai uang itu minimal 300.000 baru bisa diterima. Kalau cuma 100.000 nggak akan diterima oleh rakyat. Karena tahu itu Pak Wahid daripada keluar 300.000 per suara, lebih baik tidak usah keluar karena memang nggak ada. Sehingga tidak ada satu calon pun yang bisa mengeluarkan 300.000. Sehingga yang menang siapa yang punya gagasan. Tepuk tangan untuk sahabat kita Abdul Wahid dan 3 bupati terpilih tanpa menggunakan biaya money politics. Inilah contoh merawat demokrasi yang baik, menggunakan otak sekaligus menggunakan data untuk mengambil langkah-langkah politik yang cerdas. Oleh karena itu, don't worry kepada para kader PKB, don't worry kepada segala-galanya untuk mencapai tujuan perjuangan politik. Mayoritas kalau dihitung PKB ini dengan biaya, saya kemarin ketemu salah satu sahabat saya, ketua umum partai, sahabat dekat saya. Dia cerita satu orang subsidinya untuk caleg 20 miliar. Saya bilang kalau itu diserahin kader PKB satu orang 20 miliar, minimal jadi 3 kursi bagi orang PKB. Itu dia terkaget-kaget. Nah, itulah kelebihan PKB. Itulah kelebihan perempuan bangsa. Mandiri, kuat, kokoh dengan otak dan strateginya yang tepat di dalam merebut hati rakyat, mengawal dan menyelamatkan demokrasi kita. Jaga itu, pelihara itu,
kita tingkatkan bersama-sama, menjaga dan merawat demokrasi dengan hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, optimisme ini harus terus menjadi semangat kita.